Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan segera dibuka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke teman-teman, seperti biasa di sini kita akan update berita-berita terbaru dari Pi Network, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah membuka aplikasi Pi Networknya, di beranda Pi Network kalian pasti sudah ada perubahan ya teman-teman ya. Cuma sayang ini punya kita ini nggak tahu lagi error apa gimana ya teman-teman ya, tampilannya selalu seperti ini. Ini sudah hampir berapa ya? Hampir 1 minggu seperti ini terus ya teman-teman ya. Di sini kita sudah pakai WiFi tapi masih juga nggak ada gambarnya ya teman-teman ya. Kemudian kita juga sudah menghidupkan kuota atau pakai data ya. Di sini masih juga seperti ini. Sudah kita cek di Play Store juga tidak ada update. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah ini juga kalau kita klik begini, ini tidak bisa kita akses ya. Apa teman-teman juga ada yang seperti ini? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Oke, di sini kita langsung aja update ke info terbarunya ya teman-teman ya. Nah ini dia, bagi teman-teman yang sudah membuka akun Pi Networknya ada tampilan seperti ini ya. Apps Level Utility. Nah ini sayang saya tidak bisa buka websitenya Pi Network, jadi kita pindah aja ke sini ya. Memahami utilitas tingkat platform di Pi Network, difokuskan jelang Open Mainnet. Pi Network menyatakan komitmen yang mendalam untuk menciptakan utilitas praktis dalam ekosistemnya. Jika terpenuhi, maka Open Network atau Open Mainnet akan segera meluncur tahun 2024. Jaringan ini mempelopori perluasan akses universal terhadap mata uang kripto dengan penemuan penambangan seluler yang sederhana namun kuat dan tidak konvensional. Yang terjadi selanjutnya adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 47 juta anggota yang terlibat. Selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan. Aksesibilitas menjawab pertanyaan bagaimana orang-orang di seluruh dunia terlepas dari kondisi ekonomi dan hambatan pengetahuan mereka dapat mengakses revolusi mata uang kripto dengan benar-benar memilikinya. Utilitas menjawab pertanyaan bagaimana cryptocurrency dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Atau apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan dan keuangan. Oke, kemudian di sini ada lagi ya teman-teman ya. Jaringan telah menciptakan beberapa bentuk utilitas. Anda mungkin familiar dengan aplikasi Fireside Forum yang menggunakan Pi untuk pembuatan konten, kurasi dan moderasi yang terdesentralisasi. Fitur Staker DM di aplikasi obrolan yang menggunakan Pi untuk koneksi peer-to-peer. Kemudian, aplikasi dompet yang digunakan untuk pembayaran langsung Pi untuk barang dan jasa secara lokal. Dan aplikasi KYC yang menggunakan Pi untuk crowdsourcing pekerjaan validasi penting di komunitas, atau dengan banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas Pi dengan kasus penggunaan yang menarik untuk mata uang kripto Pi. Misalnya pengumuman hackathon kami sebelumnya seperti 1 dan 2. Aplikasi memperkaya kehidupan kita dalam banyak hal dan menciptakan beragam utilitas untuk jaringan melalui integrasi inovatif mata uang kripto Pi. Kemudian, apa itu utilitas tingkat platform? Namun, aplikasi bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Cakupan ini bergantung pada beberapa sumber daya kolektif unik dari jaringan mata uang kripto ini. Tidak terbatas pada ukuran dan keterlibatan komunitas Pi.
Perhatian juga bersama identitas digital kami yang terverifikasi dan jaringan not komputer terdistribusi kami yang besar. Pada titik waktu tertentu akan ada satu orang atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di platform. Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan beragam utilitas untuk mata uang CryptoPie. Namun, jika kita memperhitungkan sumber daya kolektif kita, yaitu kehadiran dan aktivitas kita secara keseluruhan, bagaimana kita dapat menerjemahkannya ke dalam utilitas Pi di seluruh jaringan yang dimiliki oleh setiap pioner? Pertanyaan ini adalah kunci untuk penciptaan utilitas pada tingkat platform. Pada setiap sumber daya kolektif yang dimiliki komunitas Pi, dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi. Misalnya, mata uang CryptoPie berpotensi digunakan untuk mengakses sumber daya perhatian yang melimpah dari komunitas yang besar, terlibat dalam ekosistem yang beragam, atau untuk menyambungkan layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC di seluruh dunia, terutama akan menjadi kebutuhan umum di masa depan di mana AI tersebar luas, atau untuk menerapkan produk perangkat lunak yang memerlukan daya komputasi yang besar dan andal dalam ekosistem terdistribusi. Sumber daya kolektif Pi yang tercantum di atas dapat digunakan untuk menciptakan utilitas pada sebuah platform tingkat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pioner. Karena utilitas sejati tersebut akan berupaya memenuhi kebutuhan nyata manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan menciptakan permintaan organik akan Pi yang dimiliki oleh setiap pioner. Utilitas Pi tingkat platform adalah apa yang telah dibayangkan, diteliti, dirancang, dan dibangun oleh tim inti. Selain pembuatan utilitas, tingkat aplikasi melalui berbagai aplikasi tim inti atau memungkinkan pengembang komunitas untuk membangun aplikasi.